Nah, Pak Ustadz, Wafiq Barakallah, Jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Pertanyaan yang udah masuk, Pak Ustadz, sehubungan dengan yang biasa dilakukan oleh masyarakat ketika azan, Ustadz. Jadi sebelum azan, biasa dikumandangkan Al-Quran atau solawat, dan setelah azan pun dilakukan solawat, Ustadz. Bagaimana hukumnya, Pak Ustadz? Dan tambahan, setahu Ana, Bilal menaiki menara tempat tertinggi saat azan saja, sedangkan iqomah Bilal tidak menaiki menara. Naam, barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan bacaan-bacaan sebelum azan atau setelah azan, maka kalau kita membaca tadi, itu perbuatan yang tidak dicontohkan. Bukan berarti nggak boleh baca Quran jemaah ya. Membaca Quran sebelum azan, bersolat setelah azan, itu amalan semua disyariatkan. Kita disuruh memperbanyak amal soleh kita. Jadi sebelum azan engkau mau baca Quran, tafadhol. Setelah azan mau baca Quran, mau sholawat buat Nabi, tafadhol. Bahkan itu waktu yang mustajab antara azan dengan qomat. Tapi kenapa harus di mic? Bukankah engkau mau baca sendiri, tafadhol engkau baca untukmu. Jadi kita tahu ada suara-suara yang diperlukan oleh semua orang. Maka mau tidak mau ya harus di mic. Harus di menara, harus dengan suara yang lantang. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid untuk menyampaikan adzan itu kepada Bilal. Karena suara Bilal lebih baik, lebih lantang daripada Abdullah bin Zaid. Ini bicara adzan. Tapi kalau untuk membaca Al-Quranul Karim, ya baca kan engkau yang mau baca. Oh enggak, Anda mau ceramah baca Quran. Silahkan di mimbar. Di mimbar kita lihat khotib suaranya lantang, pakai mic karena memang hendak berceramah menyampaikan pesan. Tapi kalau hendak membaca Al-Quranul Karim, ya dibaca. Nabi SAW melarang para sahabat itu untuk keras-kerasan bacaannya. Satu sama yang lain. Nabi mengatakan jangan mengganggu gitu loh. Sampai bacaan Al-Quran itu dapat mengganggu saudaranya ketika dia lebih keras dari suara saudaranya. Ya udah engkau mau baca, baca sendiri. Oh syiar Islam, itu adzannya syiarnya. Quran ini syiar, silahkan. Kau mau berdakwah, kau bacakan kepada orang, silahkan. Tapi kalau untuk dibacakan sebelum adzan dan sesudah adzan, diperbolehkan bahkan dianjurkan memperbanyak sholawat, tapi tidak harus pakai mic. Kenapa harus pakai mic? Jadi orang terus paham tujuannya apa. Bukankah antara adzan dan qomat itu orang-orang hendak sholat qobliyah? Sehingga suara itu dapat mengganggu kekhusyuan mereka. Bukankah ada orang yang mungkin berdoa sehingga suara itu, karena suaranya buat semua orang gitu loh. Bahkan orang yang tinggalnya jauh kadang-kadang harus mendengar seperti itu. Maka seperti itu. Itu sesuatu yang memang tidak caranya. Ingat kalau membaca Al-Qur'annya bersolat ke Nabi, Nabi SAW adalah sebuah amalan yang disyariatkan, tapi tidak dengan cara yang mungkin kita lihat di sebagian tempat sehingga banyak orang yang merasa terganggu. Yang di dalam masjid pun kadang-kala merasa terganggu karena dia tidak bisa khusyuk. Tapi kalau bicara apakah qomat itu perlu di atas menara? Kalau dibicara perlu, enggak. Karena memang qomat itu syariat yang lebih tujuannya atau yang tujuannya adalah untuk orang-orang yang sudah hadir ini agar mereka bangkit untuk sholat. Beda kalau adzan. Adzan kan tujuannya tadi memberitahukan sudah masuk waktu sholat dan memberitahukan kepada mereka tempat sholatnya di mana. Suara itu perlu keras dan di atas menara tadi. Atau di atas tempat yang tinggi. Tapi ketika qomat sejatinya ya tidak perlu. Karena memang orang-orangnya sudah pada datang gitu loh. Sehingga mereka tinggal qomat saja. Tanpa harus pakai mic. Tapi kalau mau pakai mic karena memang mungkin masjidnya besar. Orang-orang banyak yang nggak dengar. Sebagian orang itu mungkin di tempat wudhu. Dengan kita suaranya nggak keras sehingga mereka bisa lebih bersegera dan tidak santai. Barakallahu fiik.